إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga, padahal belum nyata bagi Allah siapa-siapa hambanya, sebagai orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata di hadapan Allah siapakah hamba-hamba yang bersabar itu. Surah ketiga, surah Al-Imran di ayat 142. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi jawfi 'abdi abada. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i yang disahihkan oleh Al-Albani, tidak akan bertemu selamanya debu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, di mana debu itu menjadi bagian saksi orang-orang yang melangkah ketika berjihad di jalan Allah. Maka dengan adanya debu itu, asap neraka, tidak apinya, asap neraka jahanam saja tak layak atas hamba yang berjihad di jalan Allah, di mana debu sebagai saksi jihadnya. Shadaqallahul azim wa sadaqal karim wa wa'ad. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Limpahan ketakwaan dan keimanan yang terus memanggil setiap jiwa dalam panggilan sholatnya, dan tentu kewajiban Jumat khususnya bagi kita hamba-hamba Allah yang dipanggil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki sebagai pemimpin, pembawa jalan daripada istri-istrinya, anak-anaknya itu. Maka simpul daripada setiap Jumatnya, diricatlah visi misi kehidupan ketakwaan dan keimanan kita itu. Sahabillah Syekh Ibnu Athaillah berpesan di dalam kitab Al-Hikamnya, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Tanda-tanda matinya hati seorang hamba itu, matinya hati kita, ashabi fillah, adamul huzni, ketika tiada rasa kesedihan dalam dirimu, ala ma fataka minal muwafaqat, atas apa-apa yang terlewat dari waktumu, dan engkau tidak memenuhi kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kalau kita merujuk pada kisah Ibnu Umar pada masanya, satu malam yang kemudian dikisahkan dalam sebuah riwayat, tertinggallah sholat berjemaahnya di waktu Isya itu, di satu malam itu. Bagaimana kesedihan Ibnu Umar diekspresikan dalam minal muwafaqat, karena sholat di masjid itu 27 kali lipat. Maka pada malam hari itu dia sholat Isya sebanyak 27 kali, untuk mengganti apa yang hilang, apa yang sudah terlewat dengannya. Ashabi fillah, adamul huzni, adanya rasa sedih di dalam hati bagi seorang hamba, kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Demikian indikator yang kedua adalah adamun nadamah. Dia ada rasa penyesalan dalam dirinya ala maksiatihi, atas kemaksiatan masa lalunya atau kemaksiatan yang dilakukannya pada saat itu juga. Tidak ada rasa penyesalannya dengan dosa dan kemaksiatannya. Maka hari ini masih dalam momentum Hari Pahlawan, spirit pahlawan di bulan November. Bagaimana orang-orang soleh pada masanya yang dimula dalam sejarahnya. Kita kenal 20 Oktober sebagai resolusi jihad. Ketika proklamasi dibacakan oleh sang proklamator di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, ditulis dalam buku sejarah, tapi tak tertulis siapa yang punya rumah itu. Syekh Faras bin Martak, seorang muslim saudagar Yaman yang menghibahkan rumahnya. Bi amwalikum wa anfusikum. Begitulah kita sebagai muslim diajarkan. Berjihad itu, berjuang itu dengan hartamu dan bukan dengan jiwamu. Maka dalam catatan sejarah saat negeri ini belum ada istananya, seorang muslim Syekh Faras bin Martak menghibahkan rumahnya. Di rumah itulah disempurnakan dengannya jahitan bendera merah putih pusaka oleh ibu negara, Ibu Fatmawati. Ashabi fillah, kita menjadi bagian minal mujahidin, dari para pejuang-pejuang yang ada di negeri ini. Resolusi jihad yang dengannya Bung Karno meminta kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari untuk mengeluarkan fatwa fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Konsep militer di negeri ini fardu kifayah, sebagian orang saja yang jadi tentara. Kita belum menjadi seperti negara-negara maju yang wajib militer, setiap anak bangsanya dan warga negaranya. Pada masa itu, fatwa yang dikeluarkan setiap muslim, setiap orang yang beriman, siapapun dia, fardu ain, setiap jiwa, setiap pribadi wajib mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Indonesia yang sudah diproklamasikan itu. Alhamdulillah, maka keluarlah resolusi jihad yang menjadi hari santri nasional. Paruh di antara Oktober menuju Novembernya terjadi peperangan di Surabaya. Dan salah satu kejadian besarnya bagaimana Jenderal Malabi mati di dalam peperangan itu. Maka puncaknya 10 November, alhamdulillah, itu yang disebut dengan Hari Pahlawan, untuk membalas dendam atas kematian seorang jenderal yang mati di tangan santri, yang mati di tangan para kiai. Dan inilah merupakan sejarah besar. Kita adalah anak bangsa yang darahnya itu darah pejuang, yang langkahnya itu langkah mujahid, yang visinya itu adalah visi menjadi bagian dari hubbul waton minal iman. Mungkin hari ini kita di Pelindung tidak menjadi bagian dari berjuang dalam darah, berjuang dalam nyawa, tapi bagaimana mempertahankan entitas sumber daya alam dan kekayaan kita sebagai negara kepulauan itu menjadi subsidi besar untuk kesejahteraan Indonesia dan rakyatnya. Itulah yang kita perjuangkan. Dalam integritas kejujuran kita sebagai orang yang beriman. Kita menjadi orang yang baik sebagai warga negara, bukan karena polisinya, bukan karena jaksanya, bukan karena manusianya, karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan yang digunakan berwudu dengannya, wajah, mata, hidung, dan semua ornamen dari raga kita ini kita sucikan dalam setiap wudhunya. Kita sucikan dalam setiap mandi junubnya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dengan tubuh ini kita bertakbir, bukan? Dengan tubuh ini kita rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersaksi dengannya bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat. Maka jihad di bidang sumber daya, jihad di bidang ekonomi, jihad di bidang pendidikan, jihad di level-level sesuai dengan expert dan concern kita masing-masing. Ini bagian ya dari jihad kekinian, di mana umat muslim harus hadir
Karena di awal kemerdekaan, andai kita timbanglah darah ini, maka demi Allah, 95% di awal kemerdekaan penduduk Indonesia adalah Muslim. Andai kata ditimbang darah para pahlawan itu, andai kata dihitung jumlah nyawa yang terenggut karena kemerdekaan itu, maka bisa dipastikan bahwa mujahid fisabilillah sampai dengannya di toa-toa masjid, di menara-menara masjid pada masa itu tidak hanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi dikumandangkan hayya 'alal jihad. Dan lihatlah dalam sejarah bangsa ini, di mana Bung Tomo saat memimpin daripadanya arek-arek Surabaya, kemudian memberikan semangat juang kemerdekaan kepada seluruh anak bangsa, muda-mudi terbaik bangsa ini. Apa dikatakan Bung Tomo kepada kita? Yang disiarkan di Radio Republik Indonesia, seluruh Indonesia. Aku tidak pernah tahu bagaimana cara membangkitkan semangat terbaik muda-mudi bangsa ini kalau tidak ada kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Ini bagian dari sejarah bangsa kita. Di mana kita? Darah kita darah mujahid. Ashabi fillah, dengan jihad kekinian yang harus kita hadirkan dalam setiap pribadi-pribadi kita. Be professional of Muslim, be spiritual of Muslim. Kita adalah Muslim yang profesional, tapi kita juga Muslim yang spiritual. Profesional kita tidak hanya didukung karena aspek-aspek kemanusiaan saja, aspek-aspek sosial, aspek-aspek struktural dan personal. Tidak hanya itu, tapi ada aspek spiritual yang dengannya hadir dalam sejarah bangsa ini. Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim misalnya, setelah pensiun daripada menterinya di awal-awal kemerdekaan, Indonesia belum stabil dengan ekonominya. Datanglah bendaharawan negara, tentu atas amar daripadanya Bung Karno itu, di rumah yang masuk ke dalam gang di Jakarta Selatan, rumah beliau, untuk menghantarkan gaji untuknya, halal baginya. Coba kata seorang tokoh bangsa, Kiai Haji Agus Salim, halal ini untukku. Halal Kiai, ini adalah hak daripada Kiai. Halal, ku terima yang halal ini bagiku, ku kembalikan kepada negara karena masih banyak rakyat yang lebih miskin dari aku. Aku masih mampu hidup dengan apa yang ku miliki hari ini. Ashabi fillah, ini yang disebut dengan al-mujahid, pejuang. Mus'ab bin Umair dalam sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW, lam ara ahsana rijal min Mus'ab bin Umair. Tak pernah kulihat seorang lelaki yang lebih ganteng dari Mus'ab bin Umair di Makkah itu. Muda, ganteng, kaya, dan tidak pernah kulihat pakaian yang lebih lembut pakaiannya, yang lebih cantik bahannya, kecuali Mus'ab bin Umair. Menemukan jalan keislamannya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dia tinggalkan semua dunianya itu, kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kekayaannya. Sampai-sampai dengannya di perang Uhud dalam kisahnya, Mus'ab bin Umair lah yang melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pasukan yang diperintahkan pemanah itu di Bukit Uhud jangan turun, tapi karena ghanimah mereka turun, kucar-kacir itu pasukan Islam. Maka Mus'ab bin Umair yang menghalangi daripada serangan musuh pada masa itu. Tertombaklah dia, terpanahlah dia, tetap dia pegang bendera kebesaran Islam dengan tangan kanannya. Ashabi fillah, disingkap dan dipotong tangan kanannya oleh musuh itu, maka dia ambil dengan tangan kirinya. Kemudian dipotong lagi tangan kirinya, dia peluk dengan dadanya sampai dia mati memeluk daripada bendera kebesaran Islam saat berperang di perang Uhud itu. Ashabi fillah, begitulah generasi-generasi Islam yang dengannya khitoh, langkah itu mendapatkan pembelajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya memberi motivasi saja. La tuftahunnal Konstantinia, itu Konstantinopel yang baru mengalahkan dengannya Persia itu. Ketika tahun 5 Hijriah kita berperang dengan perang Khandaq, kafir Quraisy 10.000, kita 3.000 pasukan, belum tentu menang dengan Quraisy. Tapi Nabi memberikan motivasi, jangankan Quraisy 10.000 pasukan. Ini Romawi Timur, Konstantinopel yang mengalahkan Persia, Heraklius yang agung itu, pada masanya akan ditaklukkan oleh pemimpin Islam terbaik,
dan pasukan Islam terbaik. Kata baginda Nabi. Motivasi itu berjalan ratusan tahun melahirkan mujahid sampai puncaknya. Lebih dari 825 tahun lahirlah seorang mujahid muda namanya Muhammad Al-Fatih yang mengalahkan Konstantinopel di usianya 21 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ashabi fillah wa ashabi fil jannah. How about our generation? Bagaimana dengan generasi kita ini? Belawan dengan tawurannya, belawan dengan narkobanya dan segala hal. Jangan kita bicara tentang mujahid dalam rangka kemajuan bangsa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana Indonesia dengan kekayaan alamnya dan sumber daya manusianya, penduduk terbanyak di Asia Tenggara, muslim terbanyak yang ada di dunia. Secara sumber daya alam kita besar, secara sumber daya manusia kita besar. Semoga jiwa-jiwa mujahid ini dapat dihadirkan dalam diri-diri sahabat yang hari ini juga sedang berjihad dalam profesionalnya dan spiritualnya di bidang kita masing-masing. Marilah kita menjadi bagian dari apa yang diberi motivasi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawalah bendera keislaman itu, bawalah kebaikan Islam itu dalam pekerjaan. Bawa harumlah nama Nabi Muhammad itu. Sebagaimana para sahabat tabi'in dan para pengikut-pengikut Nabi setelahnya. Tidak hanya menjadi penguasa di kampungnya, penguasa di kantornya. Bahkan kemudian pada masanya dinasti Umayyah menaklukkan semua teritorial dari Persia. Masuk kemudian dinasti Abbasiyah sebagian Romawi dengannya. Sampai puncaknya dengan Turki Utsmani, hampir 80% daratan dunia dikuasai dengannya oleh pemimpin-pemimpin Islam pada masa itu. Ashabifillah, janji Nabi dengannya 1500 tahun, 7,5 abad, ditambah 7,5 abad lagi. Maka sejatinya masa keemasan itu akan datang kembali, kata Nabi. Kalau sesuai dengan umur lahirnya Nabi, maka tahun ini adalah 1500 tahun pasca kelahiran Nabi. 1447 usia Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Dan di Makkah selama 13 tahun, hijrah usia 53 tahun. Maka 53 tambah 1447 adalah 1500 tahun. Kalau hitungan lahirnya Nabi. Tapi bila hitungan Hijriah 1447, maka kita tinggal menunggu 1500 tahun, kurang lebih 53 tahun lagi. Semoga dengannya apa yang dijanjikan Nabi lahirlah daripada generasi-generasi kita di masa yang akan datang, generasi Qur'ani, generasi Rabbani, menjadi bagian daripada cahaya. Salahuddin Al-Ayyubi, penyelamat Palestina. Dan begitulah Palestina hari ini alama fataka. Kita yang merdeka, kita yang sehat, kita yang baik-baik saja. Tapi anak-anak kita tidak lebih baik daripada anak-anak Palestina yang di usia kecilnya mereka sudah berjihad dengan ilmunya. Tak ada sekolah, tak ada kehidupan yang wajar pendidikannya. Tapi rata-rata anak di Palestina adalah hafiz Quran 30 juz di usia-usia kecil. Dan bagaimana para mujahid diajarkan oleh orang tuanya, ayah emaknya. Seorang anak berlari dari satu tempat ke tempat lain, membawa kresek hitam, saudara. Apa yang dia bawa dari satu tempat, dari gedung-gedung yang kemudian beruntuhan gedung dari satu tempat ke tempat lain, ternyata membawa potongan tubuh dari ayah yang terkena bom daripada Israel. Dia himpun itu, dia masukkan ke dalam plastik tubuh ayahnya. Dan bagaimana seorang ibu memberi motivasi kepada mujahid-mujahid kecil Palestina itu? Bukan lagi bicara tentang ilal harbi, izhab ilal harbi, wahai anakku, pergi engkau menuju medan perang. Tidak itu. Ya bunayya khudhil jannah. Apa kata emaknya sama anak usia SD dan SMP itu? Anakku, ambillah surga. Ambillah surgamu. Itulah hadis yang disampaikan Nabi. Gubarun, debu saja bagi orang yang berjihad yang nempel di kakinya. Itu diharamkan Allah kaki itu terkena panasnya api neraka. Seorang anak itu berdiri di hadapan pasukan Israel dengan tanknya, dia pukul dadanya. Abunal jannah,
hahunal jannah. Pasukan Israel di sini, di dadaku surganya. Tembak tepat di dadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak-anak daripada rahim istri-istri kita, generasi-generasi kita adalah mujahid-mujahid yang akan mengharumkan bi'ila'i kalimatillahi al-uliyah, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala, mengharumkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. إلهي أنت نشهد رضاك وتمنى عاتين محمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله أمر بأمره بدأ به بنفسه وسن بملائكة قدسه عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. فانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من المجاهدين. Ya Allah, anugerahkanlah di negeri ini ya Allah hamba-hambamu dari generasi-generasi kami di masa yang akan datang adalah generasi-generasi yang saleh, sebagaimana Engkau anugerahkan pada generasi-generasi terbaik pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami titipkan setiap anak cucu generasi kami ya Allah dalam hidayah terbaik-Mu. Engkau yang terbaik dengan yang memberi hidayah kepada Umar bin Khattab di awal kesesatannya. Maka dengannya kami titipkan semua anak bangsa ini ya Rabbana dalam kesolehan, doa-doa yang baik yang Engkau ajarkan dengannya, dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, kami titipkan pemimpin-pemimpin kami. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami dipimpin oleh hamba-hamba yang tidak takut akan azab dan neraka-Mu, yang tidak rindu akan kasih sayang dan surga-Mu, dan pemimpin-pemimpin yang tidak menyayangi hamba-hamba-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada faj'al baldatana hadhihi baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.